warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cici Rahmawati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya ditemani oleh rekan guru kelas 5 yaitu Ibu Nurhayati, SPD SD. Ibu, bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang saya minta waktu sedikit ya, sekitar 5 menit untuk kita sharing Bu tentang studi kasus yang ada di LMS. Monggo. Ini ada sebuah kasus Bu, saya bacakan ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar suara tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, sebagai rekan Ibu Tati, apa yang Anda lakukan melihat situasi seperti itu, Bu? Ya. Kalau saya pribadi ya, kita sebagai seorang guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik, dan murid Bu Tati itu juga anak saya, karena kita itu satu kesatuan di situ. Iya. Ya kalau misalnya ada murid lain kebetulan bukan kelas kita mengalami seperti itu, ada masalah, berarti ya kita tetap harus langsung menangani. Saya akan langsung mendatangi anak tersebut, berusaha mendiamkannya dulu biar tidak mengganggu kelas yang lain, dan berusaha untuk mendekati apa permasalahannya. Jadi tidak dibiarkan, oh itu muridnya si Bu Tati, bukan murid saya. Tidak seperti itu, karena kita keluarga. Jadi murid siapapun itu juga anak kita, murid kita. Nah, selain itu kita kan memang pada anak, terutama di era global ini ya, pendidikan karakternya harus lebih kuat. Iya. Nah, jadi jangan hanya mengajar. Jadi kita itu dengan mendekati anak tersebut, kita memberi contoh, memberi teladan yang baik pada anak-anak. Anak-anak kelas 5 kan di kelasnya Bu Tati tadi masalahnya sampai menengah keluar kan ya. Iya. Kalau kita memberi contoh baik, kita mendekati, berarti kita ada rasa empati, peduli. Anak-anak biar ikut seperti itu juga, jadi ada peduli dengan sesama. Syukur-syukur nanti kalau hati Ibu Tati juga tersentuh dengan contoh yang baik dari kita. Jadi tidak perlu kita ingatkan dengan teguran secara lisan, kita ingatkan secara halus melalui tindakan kita yang baik, harusnya bagaimana sebagai sendiri. Seperti itu. Nggih. Terima kasih Bu Nur. Kemudian apakah guru lain ini ya Bu Nur dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Nah, itu kan tadi kan muridnya Bu Tati. Nah, apakah bisa Bu Nur ataupun guru yang lain itu menginterupsi kejadian itu, Bu? Kalau ke Bu Tati, kalau saya pribadi ya lebih baik ke anaknya dulu. Karena kita itu bagaimana ya, harus tahu masalahnya dulu apa, daripada nanti kalau langsung ke Bu Tati takut menyinggung perasaannya. Iya, benar. Ya, Bu Tati masih mengajar ya. Mungkin kita lebih memilih, kalau saya lebih memilih mendekati anaknya dulu, permasalahannya apa, seperti itu. Siapa tahu bukan wali kelasnya juga bisa membantu, seperti itu kan. Kecuali permasalahan tersebut ada kaitannya nanti dengan wali kelasnya, dengan si Ibu Tati, maka kita sebagai guru dan teman dari Ibu Tati, kita membantu anak tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah jika memang ada kaitan dengan Ibu Tati. Baiklah, berarti Bu Nur ini tidak langsung menginterupsi kepada Bu Tati. Jadi pertama yang Bu Nur lakukan itu adalah
menangani si anak Iya, tersebut. menangani. Iya. Nah, kemudian dari penjelasan Bu Nur tadi, nah dalam kondisi seperti itu apa yang bisa Bu Nur lakukan? Misalnya setelah melakukan pendekatan kepada Iya. anak, terus apa yang Bu Nur lakukan? Setelah melakukan pendekatan pada Pada anak, anak. terus anaknya itu misalnya sudah mau diem apa itu ya, saya akan membimbing anak tersebut untuk masuk kelas seperti itu. Dan misalnya Ibu Tati pun saya kira pasti menerima. Kalaupun menolak, nanti si anak tersebut mungkin bisa saya bawa ke kantor, diajak ngomong-ngomong dulu. Kan kita sekedar mendiamkan dulu ya waktu pertama ya, Iya. belum tahu kasusnya apa. Iya, benar. Mungkin kalau diajak ke kantor, anak tersebut lebih terbuka lah pada kita ngomong. Di situ bisa juga dengan bantuan kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Bu Nur ya. Berarti dalam studi kasus ini Bu Nur sebagai rekan Bu Tati itu memiliki rasa empati yang besar ya Bu ya terhadap Insya anak. Allah. Memang tugas kita untuk melindungi anak, mengayomi anak, ya. Meskipun siswa tersebut itu sudah memiliki wali kelas sendiri, Iya. namun kita sebagai guru di SD dalam Iya. satu SD berarti semua siswa itu merupakan Anak siswa kita, ya, anak siswa kita, kita. iya. Baiklah, terima kasih Bu Nur atas diskusi hari ini ya. Sama-sama, Semoga Bu. kita menjadi guru yang sabar ya, Amin. mengayomi anak-anak kita untuk bisa mewujudkan merdeka belajar. Amin. Baiklah, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Nur Hayati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.